Sekarang gue mau ngebahas di konten kali ini mengenai kenapa sih gue memilih knalpot ZRC dibandingkan dengan kompetitor atau produk merek lainnya. Mungkin gue bisa sebutkan ya merek sebelahnya, yaitu ada TZM, ada DR Sound, ada VND AK77, B1, masih banyak lagi yang lainnya. Tapi gue di sini lebih memilih knalpot ZRC lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan gue Sandy Ardiansyah di Si Arsenal. Ya, kesempatan kali ini kita bisa ngonten kembali dan masih bersama knalpot ZRC Zani knalpot Gen 1 di motor Beat Deluxe 2020 si Silverboy ini. Sekarang gue mau ngebahas di konten kali ini mengenai kenapa sih gue memilih knalpot ZRC dibandingkan dengan kompetitor atau produk merek lainnya. Nah, sebelum lanjut videonya sampai habis, bagi kalian yang sedang mencari beberapa part aksesoris motor, mungkin dari kayak spion, holder GBP30, bracket kamera, visor, knalpot, dan lain-lain, bisa banget untuk cek link di deskripsi karena sudah gua sematkan ya untuk produk-produk yang cukup murmer alias murah meriah atau budget pelajar guys ya. Oke, sekarang kita lanjut gas lagi sambil jalan. Kita mau coba dengerin knalpot ZRC dan di sini gua mau menjelaskan kenapa gua memilih knalpot ZRC dengan kompetitor yang lainnya. Oke, kita nyalain dulu guys. Knalpotnya lihat sangar banget guys. Gokil nggak tuh? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahi la haula wala quwata illa billahil azim. Let's go. Gas tipis-tipis dulu guys, pemanasan ya sebelum kita lanjut. Oke. Di sini gua memilih knalpot ZRC untuk tipe knalpot standar racing ya. Jadi masih bentukannya standar tapi suaranya agak sedikit racing gitu maksudnya. Gua memilih merek ZRC dibandingkan dengan ya mungkin gue bisa sebutkan ya merek sebelahnya, yaitu ada TZM, ada DR Sound, ada VND AK77, B1, masih banyak lagi yang lainnya. Tapi gue di sini lebih memilih knalpot ZRC lagi. Setelah waktu awal pun gue pernah pakai knalpot ZRC, cuman waktu awal memang ya untuk rating yang gue berikan mungkin knalpot ZRC waktu itu gue memberikan rating angka 7 kalau nggak 8 lah ya. Untuk sekarang mungkin bisa dibilang angka 9, dikarenakan ada beberapa perbedaan dengan knalpot ZRC yang waktu awal gue pakai guys. Nah, jadi waktu knalpot ZRC yang awal gue pakai itu hanya memiliki satu dudukan aja guys di bagian knalpot silinsernya. Sedangkan yang sekarang gue pakai ini sudah ada kemajuan yang cukup menurut gua oke banget ya. Mulai dari variasinya sekarang sudah ada end mufflernya guys, dalam bentukannya yang warna hitam doff. Warnanya hitam doff, terus ada tulisan ZRC nya juga merek sendiri, dan sudah ada dua dudukan pastinya. Jadi kalau misalkan menggunakan dua dudukan ya di knalpot ZRC yang sekarang, kita tanpa perlu menggunakan yang namanya auto sealer pun nggak akan ada yang namanya kebocoran guys. Sampai sekarang ya gua ini mencoba eksperimen, karena pada awalnya tuh gue selalu pakai auto sealer biar meminimalisir kebocoran di bagian pipa dan silinser kalau misalkan pakai yang dudukannya satu. Nah, untuk yang dudukannya dua, gue tuh sempatnya awal iseng dulu nggak mau pakai auto sealer, dan ternyata sampai saat ini pun nggak ada yang namanya kebocoran sama sekali guys. Makanya gue di sini memberikan rating yang cukup lumayan ya, kenaikan dari kualitas ZRC saat ini tuh udah cukup atau sangat bagus lah ya dibandingkan dengan yang sebelumnya. Dan ya gue suka sih bentukannya sekarang sudah ada end muffler warna hitam. Cuma tetap guys, kalian kalau misalkan order ZRC ya tergantung selera kalian ya. Kalau misalkan kalian mau pakai end muffler bisa requestnya, kalau misalkan enggak pun ya corong yang pada standar awalnya ZRC gitu guys. Terus saringannya gue di sini menggunakan Gen 1. Gen 1 itu lebih agam ngebas kayak gini ya. Nah, suaranya kayak gitu, jadi nggak terlalu bising-bising banget. Meskipun kita gas full, itu sama sekali nggak bikin telinga kita perih gitu guys, nggak bikin sampai berdengung, malah enak didengar soalnya ngebas dan agem gitu guys.
Dan tingkat kebisingannya pun menurut gue sih untuk pemakaian standar masih aman-aman aja ya, nggak sampai berisik banget nih. Dipakai jalan kayak gini aja masih berisik knalpot standar menurut gue ya. Kayak misalkan kita nemu motor Supra mungkin, itu masih kedenger suara mesinnya dibandingkan dengan knalpot ZRC ini. Dan ya menurut gue aman-aman aja. Terus ada yang nanya, bang, kalau misalkan spek motornya standar benar-benar bawaan pabrik, apakah bisa menggunakan knalpot ZRC? Gue bisa bilang aman ya, jadi nggak ada kendala apapun. Meskipun kalian belum ganti roller, V-belt dan lain-lain, itu masih bisa asalkan kalian menggunakan Gen 1 aja guys, biar lebih agem ngebas juga dan nggak berbet ya pastinya. Kalau gue di sini sudah ada beberapa yang sudah diganti ya, mungkin dari V-belt, roller, dan kampas ganda aja sih. Selebihnya masih standar pabrik, nggak ada yang dirubah-rubah. Mulai dari per-peran masih aman-aman dari standaran. Oke, ini kita mau coba testing lagi guys di Jembatan Pasopati, Jembatan Legendaris CR Channel. Bismillahirrahmanirrahim. Woo! Enak banget suaranya guys. Tapi pas dilepas suaranya hilang nih guys. Tuh. Tapi kalau digas lagi, gokil, enak banget ini knalpotnya. Dengan harga budget pelajar ya sekitar 350 sampai 400-an ke atas lah. Jadi masih kebilang worth it dibandingkan dengan mungkin merek TZM. TZM itu sekarang kalau barunya ya 700 kalau nggak salah. 700 dengan ya full set sudah termasuk dengan tameng knalpotnya. Tapi kalau misalkan untuk ZRC itu tameng knalpotnya terpisah ya. Cuman kalau misalkan kalian mau order untuk tameng knalpotnya pun ada, itu modelannya Airblade. Jadi ya mungkin seperti tameng-tameng Vario lah yang agak cukup lumayan panjang dan bentukannya pun oke lah. Jadi kalau misalkan gua yang sekarang ini tanpa menggunakan tameng knalpot dari ZRC nya, tapi menggunakan yang aftermarket bawaan knalpot standar gua yang awal waktu pakai ya, yang standar pabrik gitu guys. Oke, kita coba sekali lagi ya di depan, nanti kita lihat agak sedikit kosong situasinya. Dan gua mengingatkan kalian juga cuy, kalau misalkan kalian yang pertama kali atau newbie pertama kalinya menggunakan knalpot standar racing, jangan terlalu main geber-geber ya, sekolahin tangan kalian. Biar ya kendaraan kalian mungkin bisa lebih awet, knalpotnya juga lebih awet, terus bahan bakar pun terkontrol lebih baik daripada kita geber-geberan. Cuman ya ini just konten aja, kita memberikan edukasi ya. Pengen ngedenger suara ZRC itu seperti apa kalau misalkan digeber kayak gitu guys. Oke, let's go. Gokil nggak tuh suaranya guys. Enak banget sumpah. Pokoknya bagi kalian yang minat bisa banget untuk cek link di deskripsi ya, karena sudah gua coba cantumkan produk dari ZRC mulai dari bentukannya yang standar termasuk dengan yang menggunakan handmover sama seperti yang sekarang gua pakai ini guys. Oke.